Puji Tuhan, kita bertemu kembali pada hari Minggu ke-18 masa biasa, tanggal 2 Agustus. Ketiga bacaan hari ini luar biasa. Tapi saya mendasarkan permenungan ini pada Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Tuhan Yesus baru saja mengalami situasi yang tidak menyenangkan dengan kematian Yohanes Pembaptis. Orang-orang berdatangan mendengarkan khotbah dia, dan setelah petang mereka lelah, mereka kelaparan. Maka Tuhan Yesus memberi perintah kepada para muridnya untuk memberi makan dan memikirkan mereka. Nah, disinilah letak keluar biasaan belas kasih Tuhan. Dia pertama-tama memikirkan orang lain, mencari keselamatan orang lain, sedangkan para murid mungkin seperti diri kita sendiri lebih mengutamakan keselamatan kita pribadi, keluarga kita, kelompok kita, agama kita, dan begitu seterusnya. Dalam mujizat pegadaan 5 roti dan 2 potong ikan ini, Tuhan Yesus memberikan suatu teladan yang luar biasa, bahwa pertama-tama orang harus memikirkan kebahagiaan, keselamatan orang lain. Bukankah itu sudah dicontohkan oleh ibu kita masing-masing? Bagaimana ibu entah di desa, entah di kota, pagi-pagi sudah bangun, mempersiapkan makan untuk anak-anaknya, untuk suaminya, agar mereka semua bisa tertolong dan bisa sehat. Yang akan sekolah sudah makan pagi. Ibu tidak memikirkan apa yang menjadi kesulitannya, tapi lebih memikirkan apa yang bisa membuat anggota keluarganya itu sehat, bahagia, dan senang. Nah, pemikiran seperti itu atau sikap seperti itu boleh dikatakan semakin memudar di dunia kita. Maka para rasul, para murid Tuhan Yesus pada waktu itu sepertinya mewakili kita, memikirkan dahulu sepertinya orang lain, biarkanlah mereka mencari makan. Tetapi di balik itu mungkin ada sesuatu kepentingan pribadi kita masing-masing. Pada zaman sekarang ini, banyak orang lebih memikirkan diri sendiri. Oleh sebab itu, nasihat Tuhan Yesus atau bahkan perintah Tuhan Yesus untuk memikirkan orang lain adalah sesuatu yang sungguh-sungguh memberikan pegangan dan semangat bagi kita semua. Dalam kehidupan ini, marilah pertama-tama kita memikirkan kepentingan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Betapa indahnya dunia ini, seandainya orang-orang yang hidup di tengah-tengahnya memikirkan kepentingan orang lain. Seperti nasihat seorang bapak di Rusia yang mengatakan demikian. Di surga itu, meskipun dia saya kira juga belum pernah ke surga, di surga itu setiap orang melakukan sesuatu bersama dan untuk orang lain. Sedangkan di neraka, orang melakukan hal-hal untuk dirinya sendiri dan masing-masing. Nah, ini menjadi teguran bagi kita semua. Nasihat Tuhan Yesus yang tergerak hatinya melihat penderitaan, kelaparan orang lain menjadi sesuatu yang menggelitik hati kita. Akankah kita juga berbuat seperti yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus? Pertama-tama memikirkan kepentingan orang lain. Mementingkan kepentingan yang membuat dunia kita, masyarakat kita, gereja kita lebih baik. Disinilah letak kehebatan
ajaran Tuhan Yesus. Bukan hanya ajaran, tapi dia melaksanakan, memberikan contoh, memberikan teladan, memberikan hal-hal yang sangat dibutuhkan bagi kita semua sebagai suatu pegangan di dalam langkah dalam iman dan kasih. Ingat, 5 roti dan 2 ikan bisa menjadi berkat bagi sekian banyak orang karena ada iman, ada kasih, ada belas kasihan terhadap sesama, ada suatu niat untuk memuji, untuk meluhurkan ciptaan Allah. Ini semua membuat kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh meneladani Tuhan Yesus. Tergerak hatinya, berpartisipasi, bertanggung jawab atas semua hal yang menjadi kewajiban kita masing-masing. Syukurlah kalau kita melakukan perbuatan baik bukan hanya karena keharusan, atau karena kebiasaan, atau karena tradisi. Marilah kita memulai dalam diri kita masing-masing untuk menjalankan perintah Tuhan Yesus, lebih mementingkan kepentingan sesama, kepentingan sanak saudara kita, tetangga kita, daripada kepentingan sendiri. Tuhan Yesuslah yang akan memikirkan kelanjutannya. Apakah kita bisa? Bisa, kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, iman kita, dan belas kasih kita, penuh semangat untuk beriman dengan rasa syukur, karena Allah telah menciptakan kita, dan Allah telah memberikan anugerah kepada kita masing-masing sesuai dengan bagian-bagiannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Maria Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Amin.